Halo semua, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan tentang sintesis dan aplikasi karboksimetil kitosan sebagai inhibitor korosi pada baja karbon dalam air. Kami terdiri dari saya sendiri, Khalil Lukman Akmal, M. Aliafi Rizky, dan Abdullah Muhammad Zainal Abidin. Karbosimetil kitosan atau yang disingkat KMK merupakan turunan kitosan yang berasal dari kitin yang diisolasi dari invertebrata laut seperti udang dan kepiting, dan darat seperti serangga, jamur, serta ragi. Kitosan ini bersifat padatan, larut dalam asam asetat dan mudah didegradasi serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam bidang industri, kesehatan, maupun kosmetik. KMK mempunyai sifat penting yaitu larut dalam air, kapasitas pembentukan gel tinggi, toksisitas rendah, dan biokompatibel baik, sehingga aplikasinya akan lebih luas. Nah, aplikasi KMK itu ada sebagai antimikroba, antioksida, resin, adsorben, inhibitor korosi pada baja lunak, dan digunakan sebagai bahan baku membran. KMK ini juga banyak penggunaannya karena bersifat antihiprotik. Hal ini disebabkan oleh KMK mengandung gugus COOH dan NH2 dalam molekulnya yang kaya akan pasangan-pasangan elektron bebas. Nah, pada penelitian ini KMK yang larut dalam air pada berbagai pH diaplikasikan sebagai inhibitor korosi pada baja dalam air. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian alat dan bahan. Nah, untuk prosesnya sendiri itu membutuhkan beberapa alat, diantaranya itu oven, timbangan analitik, shaker, water bath, stirrer, peralatan reflux, potensiostat, Fourier transformation infrared spektroskopi atau biasa disingkat dengan FTIR, dan juga peralatan gelas yang umum dipakai. Nah, adapun bahan-bahannya ada kitosan itu sendiri, NaOH, HCl, aseton, isopropanol, monokloroasetat, etanol, lempengan baja karbon, dan sebagainya yang bisa dilihat langsung di PPT. Oke, boleh di next. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri adalah yang pertama itu menyiapkan karboksimetil kitosannya sendiri. Nah, gimana menyiapkannya? Menyiapkannya itu dengan cara KMK-nya ini digerus dan dibuat dalam bentuk pelet gitu biar bisa di FTIR gitu. Terus yang kedua adalah siapkan 3 sel elektroda, yang mana 3 sel elektroda itu terdiri dari steel working electrode dengan luas permukaan 1,0 cm kubik, terus ada juga platinum counter electrode dan juga saturated colamel reference electrode atau yang bisa disingkat SCE gitu. Nah, setelah itu kita juga harus menyiapkan nih beberapa variasi air dengan pH 4, 5, 6, 7, 9 dan juga 11, dan juga kita variasikan konsentrasi dari KMK-nya sendiri gitu. Setelah itu kita hubungkan potensiostat PGP 201 itu dengan ketiga sel elektroda yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan kita juga harus menyiapkan spesimen baja berukuran kurang lebih 2x4 cm untuk digosok-gosok gitu di permukaannya dengan kertas pasir, karbit silikon 100, 200 dan juga 400 grit. Terus kemudian dibilas dengan aseton. Nah, terakhir dikeringkan dalam oven pada suhu 400 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya tempat spesimen baja pada peralatan elektrokimia tersebut tadi dihubungkan lagi nih dengan potensiostat, dan terakhir tinggal kita run atau jalankan alatnya dan kita mainkan dan ubah-ubah di parameter elektrokimianya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, kita bisa lihat ditunjukkan bahwa dari keempat metode yang digunakan untuk mensintesis karboksimetil kitosan, hanya metode PANG yang larut dalam air pada semua pH. Nah, hal itu disebabkan karena karboksimetil kitosan yang disintesis mengandung gugus COO yang merupakan garam asam karbosilat yang berperan dalam kelarutan. Nah, pada tabel kedua, berdasarkan data eksperimen elektrokimia didapatkan parameter potensial korosi atau E-corrosion, konstanta Tafel anoda BA dan katoda BC
rapatan arus korosi, dan laju korosi. Next. Nah, pada gambar 1 menunjukkan bahwa laju korosi baja dipengaruhi oleh pH air. Pada pH 5, laju korosi paling minimum yaitu sekitar 1 MPy atau mil per year. Hal ini disebabkan karboksimetil kitosan yang bersifat amfiprotik. Pada pH di bawah 5, laju korosi meningkat karena suasana asam kuat yang akan melakukan Fe karena karboksimetil kitosan kekurangan elektron. Sedangkan pH di suasana basa lemah yang meningkatkan laju korosi karena gugus fungsi COO akan meningkat Fe yang bermuatan positif. Sedangkan pada gambar kedua menunjukkan bahwa efisiensi inhibisi korosi paling optimum terjadi pada konsentrasi karboksimetil kitosan 1 ppm yaitu sekitar 77% efisiensi. Kapasitas daya absorpsi inhibitor pada permukaan baja dipengaruhi oleh struktur kimia, muatan logam, dan distribusi muatan dalam molekul, dan juga jenis media elektrolitnya. Berdasarkan gambar ketiga, didapatkan nilai delta G absorpsi yang negatif. Nah, nilai negatif itu menunjukkan proses absorpsi terjadi karena terjadi secara spontan dan bersifat kemisorpsi. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertukaran atau transfer elektron dari molekul karboksimetil kitosan yang kaya akan pasangan elektron bebas dari gugus fungsi OH, COH, dan NH2 ke permukaan baja yang membentuk ikatan kovalen koordinasi. Berdasarkan kurva potentiodinamik pada gambar keempat, menunjukkan bahwa semua nilai E-corrosion untuk variasi konsentrasi karboksimetil kitosan bergeser ke kurva anodik dan rapatan arus menjadi lebih rendah. Hasil ini menunjukkan nilai E-corrosion menjadi lebih positif yang menyatakan inhibitor termasuk dalam jenis inhibitor anodik. Inhibitor anodik akan diabsorpsi pada bagian yang anodik dan akan menahan terjadinya reaksi korosi pada bagian yang anodik. Karena korosi terjadi pada anoda, maka penggunaan inhibitor anodik ini sangat efisien. Hanya saja ada bahayanya, yaitu bila inhibitor tidak menutupi seluruh anoda, hal tersebut akan memperluas daerah katoda. Dengan perbedaan luas ini akan menyebabkan intensitas korosi meningkat. Next. Ya, kesimpulannya jadinya tadi metode yang larut dalam air hanya metode PANG, dan juga karboksimetil kitosan ini dapat digunakan sebagai inhibitor korosi pada baja lunak dalam media air, di mana efisiensinya itu pada baja dalam air optimumnya terjadi pada pH 5 dan konsentrasi KMK 1 ppm-nya itu mencapai 77%. Nah, jenis mekanisme absorpsi karboksimetil kitosan ini pada permukaan baja mematuhi persamaan absorpsi isoterm Langmuir, yaitu termasuk absorpsi kimia dan bersifat spontan. Jenis inhibitor karboksimetil kitosannya terhadap baja dalam air merupakan inhibitor anodik. Ini ada referensinya. Terima kasih atas perhatiannya.